Kegagalan di Delia Hijab, contohnya kayak waktu produksi kan banyak kegagalan yang terjadi seperti pemilihan bahan yang salah, pemilihan desainnya malah melenceng, materialnya. Dan menurut Raka itu wajar sih, karena itu ada tahap di bagian quality check dan juga itu yang membuat si Delia Hijab diterima dengan baik oleh para customernya karena kita memberikan barang produk yang terbaik dari Delia Hijab itu sendiri. Itu perusahaan yang berada di fashion muslim dan kebanyakannya di fashion wanita. Nah, bisa dibilang basicnya dari dulu Raka kan ada di keluarga yang agamis dan juga udah sering melihat fashion muslim dari awalnya, jadi setiap tahunnya bisa ngelihat tren-trennya apa aja sih yang ada di fashion muslim. Dan juga dibantu oleh teman-teman Raka juga, dan teman-teman Raka juga banyak yang fashion design, jadi Raka bisa sharing apa sih yang sekarang lagi tren sama yang bagusnya dari anak desain tuh kayak gimana sih. Dan alhamdulillah juga orang tua juga emang suka desain baju, makanya tinggal dikolaborasiin dari teman-teman, masukan teman-teman dan juga dari orang tua. Ingat banget tuh dulu orang tua masih suka jualan di pasar, dan ayah Raka juga masih suka pergi keluar kota bawa barang dari sini, jadi jual ke kampung-kampung lah. Dan dari situ alhamdulillah step by step Allah kasih jalan buat kakak ini berkeluarga. Iya, yang Raka tadi bilang, ayah masih suka keluar kota, kampung-kampung gitu kan, dari sini bawa barang. Kadang pulang beberapa hari sekali, dan Raka di rumah cuma berdua sama ibu Raka, dan Raka sama ibu udah memaklumin, dan itu juga kerja toh buat keluarga juga, buat kita sendiri gitu. Dan masih ingat dulu waktu masih TK suka diantar pakai Astra Grand, ya masih nyampe segitunya gitu waktu TK. Dan step by step Allah kasih jalan buat ayah Raka buat ketemu orang-orang yang hebat, dan alhamdulillah ayah udah bisa megang beberapa perusahaan di sini, dan itu juga jadi semangat Raka. Dan Raka juga dididik dari dulu untuk berusaha sih, jadi dari dulu kalau misalkan Raka mau apa-apa harus ngelakuin sesuatu gitu. Kalau misalkan mau beli ini Raka harus gini, jadi nggak cuma asal dibeliin doang. Dan didikan itu alhamdulillah bisa kepakainya sekarang banget, dan apa yang Raka mau sekarang itu alhamdulillah bisa usaha kerja keras Raka sendiri dengan struggle Raka. Iya, sebenarnya di semua bisnis pasti memiliki kesulitan, apalagi di brand fashion ini kan ada permainan harga, permainan kualitas, permainan patternnya, desainnya. Tapi jangan khawatir, kalau kita punya taste itu sendiri, dan itu bisa membuat si brand itu jadi ciri khas itu sendiri. Jadi setiap brand pasti memiliki ciri khas, makanya udah gak usah takut untuk menjalani bisnis. Sering sih terjadi kegagalan di Delia Hijab, contohnya kayak waktu produksi kan banyak kegagalan yang terjadi seperti pemilihan bahan yang salah, pemilihan desainnya malah melenceng, materialnya. Dan menurut Raka itu wajar sih, karena itu ada tahap di bagian quality check, dan juga itu yang membuat si Delia Hijab diterima dengan baik oleh para customernya karena kita memberikan barang produk yang terbaik dari Delia Hijab itu sendiri.
Waktu itu pernah Raka menawarkan Dahlia Hijab ke suatu instansi dan Raka dipandang sebelah mata oleh instansi tersebut, dan mereka melihat si produk Dahlia Hijab itu underestimate. Dan akhirnya setelah Raka mengedukasi, memberitahu bahwa ini loh Dahlia Hijab tuh memiliki bahan yang terbaik, material yang bagus, desain yang berbeda dan enak lah dipakai, nyaman. Dan akhirnya mereka juga melihat oh ternyata Dahlia Hijab itu berbeda, dan alhamdulillahnya mereka yang menjadi agen-agen kita di Dahlia Hijab itu sendiri. Dan menurut Raka, membuat kegagalan itu emang wajar dan sering terjadi, dimana orang-orang sukses sih yang gak pernah gagal, dan itu menurut Raka ya suatu proses dari perjalanan hidup dan juga membangun bisnis. Dan juga Raka mempercayai bahwa kata-kata practice make perfect itu benar, karena semakin kita belajar, semakin kita mengetahui kesalahan kita di mana, disitulah kita bisa membenahi kesalahan itu sendiri untuk menjadi perubahan yang sangat baik dan juga insya Allah bakal sukses. Yang pastinya yang pertama harus fokus, dan juga kreativitas emang harus. Dan kreativitas itu sendirilah yang membuat kita bisa berbeda dari yang lain. Kalau orang-orang bilang think out of the box, kalau menurut Raka sih think there's no box. Jadi kita bisa kreatif dimanapun, kapanpun, dan kita mau kreatif tuh gak ada acuan gitu, harus sampai mana, harus gimana, kita bebas aja kreatif. Dan juga networking sih, kita harus kenal-kenal sama banyak orang. Kalau yang Raka rasain tuh kita harus kenal ke orang-orang yang benar-benar pada ranahnya itu sendiri. Kayak misalkan Raka kenal sama orang yang produksi, yang udah ahli, dan itulah yang membuat si Dahlia itu menjadi memiliki produk yang sangat baik dan diterima oleh customer karena Raka memiliki networking yang baik. Dan Raka mempercayai juga kata-kata creativity is the king, but self-branding and networking is a king kong. Maka itulah yang Raka terapin, dan juga disitulah Raka mulai membangun kreativitas di Dahlia Hijab ini dan bisa sampai sebesar ini. Dan tentunya yang pertama yang tadi Raka bilang, harus punya kreativitas, harus punya self-branding sendiri, harus networking juga, harus kenal sama banyak orang, gak usah malu lah main orang lain. Dan kalau misalkan banyak orang yang bilang pengen usaha tapi nggak punya modal, pas udah punya modal tapi nggak tahu usaha apa, menurut Raka ya udah, kalau misalkan nggak punya modal bisa kok jadi dropshipper dari Dahlia. Dan juga kalau misalkan udah punya modal boleh ikut agen di kita, dan pastinya kita bakal bikin good deal buat kalian.